Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Wahyuni akan mempresentasikan tugas ke-8, yaitu tentang diagnosis kesulitan belajar dalam pembelajaran bersama satu kelompok dengan Husnul Khotimah, Latifatul Munawaroh, Latifatul Khairiyah. Dan presentasi ini sebagai tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bunda Dr. Siti Rodotul Jannah. Untuk pembahasan pertama yaitu tentang diagnosis. Diagnosis itu merupakan suatu istilah teknis di bidang medis. Konsep diagnosis bukan hanya sekedar mengidentifikasi, tetapi juga memutuskan prediksi kemungkinan-kemungkinan untuk menyarankan cara pemecahannya. Diagnosis kesulitan belajar itu merupakan suatu prosedur dalam memecahkan kesulitan belajar dengan mengidentifikasi jenis dan karakteristiknya, serta latar belakang dari suatu kelemahan tertentu, serta memprediksi kemungkinan-kemungkinan dan menyarankan tindakan pemecahannya. Mengidentifikasi kasus kesulitan belajar dapat dilakukan dengan langkah-langkah operasional, yaitu dengan metode kriterian referensi. Maksudnya, tes yang mengasumsikan bahwa instrumen evaluasi atau soal yang digunakan telah dikembangkan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Dan dengan metode non-referensis, maksudnya nilai prestasi rata-rata dijadikan ukuran pembanding bagi setiap nilai prestasi individu masing-masing siswa. Dan untuk pemberian rekomendasi pemecahan masalah dapat dilakukan dengan pengajuan perbaikan 1 kali atau 2 kali dalam seminggu untuk materi pembelajaran yang dianggap sulit bagi siswa, yaitu berupa yang pertama, mengajarkan kembali materi yang belum dimengerti atau dikuasai oleh siswa. Yang kedua, memberikan latihan kepada siswa mengenai materi yang telah diajarkan. Kemudian dapat juga dengan guru memberikan layanan bimbingan bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar atau biasa disebut pengajaran remedial, sedangkan layanan bimbingan belajar bagi peserta didik yang mengalami kesulitan belajar biasa dikenal dengan pengayaan atau enrichment. Namun jika masalah yang terjadi itu akibat faktor organismik siswa yang bersangkutan atau bisa disebut kasus individu seperti sukar mengubah diri dengan pola-pola kebiasaan belajar yang lebih sesuai, sikap menyepelekan sistem penilaian partisipasi dan belum menguasai pengetahuan dasar, maka untuk mengatasi kasus ini sebelumnya harus kita bedakan dahulu mana yang lebih mudah diatasi dan mana yang lebih sulit. Dan jika faktor yang berpengaruh adalah faktor hereditas atau gen, maka usaha penyembuhan secara metodologis sangat kecil kemungkinannya untuk mendapatkan hasil. Yang diperlukan untuk siswa semacam ini adalah penyaluran atau penyurusan kepada program pendidikan tertentu yang sesuai dengan kemampuannya. Aspek organismik lain seperti kebiasaan belajar, minat dan lingkungan, maka penyembuhan secara metodologi dapat diterapkan meskipun hasilnya baru dapat dilihat dalam waktu yang relatif lama. Demikian presentasi tugas ke-8 dengan materi diagnosis kesulitan belajar dalam pembelajaran. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.